Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, apa kabarnya di Jumat hari ini? Semoga Mitra JC selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita sudah memasuki edisi 17 Juli 2020. Nah, ini menjadi hari yang bahagia karena Bang Dipo Usman kembali hadir di program Bincang Sehat. Ini kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura bekerja sebagai ibadah. Ihsan dalam pelayanan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, alhamdulillah Mitra JC, di hari biasanya setiap hari Jumat di jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat kita hadir tentunya akan memberikan edukasi tentang kesehatan yang pastinya ini menjadi satu lifestyle gaya hidup yang baik, apalagi di tengah-tengah COVID-19 yang tentunya semakin menambah jumlah kasus pasiennya ya. Jadi kita hari ini kita siaran lewat Zoom Mitra JIC, dan tentunya kita akan membahas satu tema yang memang tidak erat kaitannya dengan COVID-19. Kita akan bicara tentang gaya hidup sehat. Nah, tentunya ini juga bicara tentang trauma gigi. Nah, apakah juga nanti trauma gigi ini juga akan berdampak terhadap COVID-19? Nanti akan dijelaskan juga oleh Dr. Gigi Rahmawati yang tentunya akan hadir sesaat lagi untuk Mitra JC. Nah, buat Anda Mitra JC yang bergabung bersama kami, silakan untuk bisa tuliskan kolom komentar. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Mitra JC sudah kirimkan ke kami akan jawab. Sekaligus juga buat Mitra JC yang ingin bergabung bersama kita, bukan hanya melalui FM di 107.7, Mitra JC juga bisa bergabung melalui Facebook di Radio JIC ataupun YouTube kami JIC TV. Langsung saja sudah hadir bersama Bang Dipo walau hanya lewat virtual dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yaitu Dr. Gigi Rahmawati. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Rahmawati, Dr. Gigi Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang banget bisa akhirnya ketemu bersama Mitra JIC ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Dr. Gigi Rahmawati, hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan trauma gigi. Ya. Nah, betul. Sebelum kita mulai hari ini, silakan dokter untuk menyapa Mitra JIC terlebih dahulu. Assalamualaikum Mitra JIC di rumah, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan tetap semangat menjalani hari-hari yang katanya pemerintah new normal. Iya benar. Yang tentunya ini masih diterapkan ya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura gitu ya, Dr. Gigi Rahmawati. Hari ini kita bicara tentang trauma gigi. Nah, kalau kita bicara trauma kan ibarat kata kayak semacam gini, Bu Dokter? Kayak takut untuk diulangi lagi karena merasa trauma. Nah, ternyata gigi pun ini juga punya trauma, bukan hanya sebatas psikologis ataupun sebatas fisik, tapi gigi pun ada traumanya. Nah, sebelum kita mulai lebih detail lagi seputar trauma pada gigi, kami persilakan dokter untuk memberikan pendahuluan untuk tema kita hari ini yang akan membahas tentang trauma gigi. Kami persilakan. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Mitra JIC mungkin pernah dengar ya istilah seperti trauma gigi atau sebenarnya trauma gigi ini lebih pada kondisi di mana gigi itu mengalami cedera gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang membuat kerusakan pada gigi. Nah, itu disebutnya sebagai trauma gigi atau cedera pada gigi. Kenapa ini menurut saya penting untuk dibahas? Karena selama saya praktek ya, ini terjadi peningkatan kasus trauma gigi. Jadi mungkin karena adanya ini ya kayak kondisi yang harus stay at home gitu. Jadi berkegiatannya itu untuk anak-anak sih terutama tidak banyak keluar rumah gitu.
mereka itu jadi lebih sering bermain di misalnya di taman di dekat-dekat rumah begitu ya. Nah itu banyak kasus yang saya lihat itu anak kecil jadi bermain kemudian akhirnya mengalami trauma gigi gitu. Jadi banyak kasusnya itu jadi giginya patah gitu depannya atau karena jatuh kayak gitu. Itu saya mungkin udah beberapa kali ini ketemu gitu selama pandemik ini. Terus juga ada kejadian misalnya karena melakukan perjalanan begitu ada sampai kecelakaan begitu, dan kebanyakan pasien-pasien yang datang itu ketika mereka mengalami yang namanya trauma gigi, mereka tidak tahu harus kemana gitu. Jadi mereka itu mencari pertolongan di IGD begitu, kemudian akhirnya baru ke dokter gigi, padahal yang harus dilakukan pertama ketika terjadi cedera pada gigi atau pada rongga mulut itu adalah langsung ke dokter gigi gitu. Jadi pertolongan pertamanya itu ke dokter gigi, bukan ke misalnya ke dokter umum atau ya mungkin akan mengurangi gejala, tapi nanti kita sharing sama-sama kenapa penting banget kalau terjadi trauma gigi itu cepat-cepat dibawa ke dokter gigi gitu. Itu nanti kita kupas sama-sama. Oke, jadi kalau kita bicara tentang dokter gigi, jadi masalah-masalah yang sering terjadi terutama bagi anak-anak gitu ya. Nah, termasuk juga orang dewasa juga ada istilah trauma gigi juga, dokter gigi. Iya, betul. Biasanya karena dia yang terakhir itu, jadi ada kasus di mana pasien itu dia berkendara, kemudian dia jatuh, biasanya naik motor, terus akhirnya terbentur bagian mulut begitu, dan itu akhirnya kondisi giginya itu jadi tidak beraturan gitu. Ya itu dia mengalami yang namanya trauma gigi. Terus yang kedua, kegiatan yang sering sekali melibatkan orang dewasa dan akhirnya meningkatkan resiko trauma gigi itu adalah kegiatan olahraga. Bisa misalnya bermain bola voli, kemudian permainan atau olahraga yang menurut kita biasa ya, tapi misalnya ada benda keras yang mengenai muka terutama, itu rentan banget terjadi trauma gigi tersebut gitu. Dan trauma gigi sendiri itu erat kaitannya tuh dengan cedera yang nggak cuma terjadinya tuh pada gigi, biasanya gusinya juga ikut kena, bibirnya ikut kena gitu, ada gejala sakit atau pembengkakan kayak gitu. Oke. Jadi ini salah satu penyebabnya itu dikarenakan kayak semacam kecelakaan gitu ya. Entah itu bagi anak-anak maupun untuk orang dewasa. Dan ini semua sangat bisa ya, karena kan kita tidak tahu yang namanya musibah, kecelakaan, bahkan termasuk juga bukan gara-gara sih, lebih kayak main bola voli yang sangat rentan terkena mulut, bahkan sepak bola itu juga sangat rentan terkena trauma pada gigi. Nah, kira-kira tindakan pertama yang dilakukan oleh seseorang itu kalau sekiranya giginya misalnya ada bermasalah, itu apa? Dan kedua, ciri-ciri gigi yang berbahaya itu seperti apa sih ketika misalnya kecelakaan? Yang mana yang harus dibawa ke dokter atau cukup dirawat di rumah saja? Ya, jadi kalau yang pertama itu kan misalnya kalau misalnya kita mengalami misalnya jatuh ya, ini yang paling sering biasanya jatuh terbentur, terus akhirnya mengenai mulut begitu, dan kita merasa bahwa gigi kita tuh seperti patah begitu atau terjadi rasa nggak nyaman di mulut. Dan ketika kita cek, wah ternyata gigi kita ada yang patah gitu, atau ada gusi yang bengkak atau berdarah, atau bibir itu membesar begitu. Nah itu yang pertama, itu kita jangan panik, karena biasanya itu yang saya diceritain juga dari pasien itu, apalagi kalau anak-anak jatuh terus mereka itu kayak banyak perdarahan keluar gitu dari gigi, dari gusi. Itu panik gitu, jadi kayak langsung dibawanya ke IGD. Yang pertama memang harus jangan panik, kemudian kalau memang ada perdarahan itu dikompres dulu ya, misalnya ada gigi sampai terlepas ya, ini penting karena kalau giginya itu sampai terlepas, jadi ada beberapa kondisi. Kalau misalnya traumanya giginya itu bikin yang pertama giginya patah, jadi kerusakannya itu pada bagian enamel atau hanya pada bagian gigi yang
terbentur aja gitu, itu masih bisa kita selamatin. Yang kedua, kalau misalnya gigi itu kondisinya bergeser, jadi akibat dari terbentur, gigi masih ada, gigi nggak patah, tapi bergeser. Yang ketiga adalah gigi itu terlepas dari soketnya atau yang namanya itu avulsi. Ketiganya itu punya penanganan yang berbeda. Kalau misalnya giginya itu patah, ya bagian yang patah itu kalau memang bagian yang patah itu nggak apa-apa, dibiarkan gitu. Kemudian kita bawa ke dokter gigi, bagian yang patah nanti kita akan melakukan penambalan atau perawatan kalau memang perlu untuk dibersihkannya tuh sampai ke saluran akan. Jadi kita lihat dulu patahannya itu apakah dalam atau enggak. Kalau dalam berarti harus kita bersihkan gitu sampai ke dalam-dalam, karena kalau enggak nanti dia akan menimbulkan infeksi. Tapi kalau misalnya patahannya itu hanya di bagian permukaan luar, itu lebih mudah lagi, sekali datang sekali kunjungan selesai gitu. Nah, kondisi kedua adalah kalau misalnya giginya itu nggak ada yang patah tapi bergeser. Nah, itu biasanya ya itu lebih kompleks lagi. Ini kita nanti ada perawatan yang namanya itu reposisi. Jadi reposisi itu kita kembalikan ke posisi dia semula gitu. Jadi kalau misalnya bagian gigi begitu ya, biasanya patah sih enggak, tapi dia bergeser gitu, bergeser ke dalam, bergeser ke ke bagian yang lain gitu, dimana biasanya kalau terbentur itu kan dia ke depan gitu. Nah, itu gigi tuh bisa ke arah langit-langit atau ke arah lidah kalau gigi bawah gitu. Jadi dia bentuknya karena saking kena tekanan dari luar, dia bergeser ke arah yang kebalikannya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, itu kita harus reposisi, kita gerakan dia, dan ini gerakannya tentu dilakukan oleh dokter gigi ya, dengan nanti dibius dulu ya, kita lakukan reposisi namanya. Setelah itu kita lakukan splinting gitu. Jadi memang lebih kompleks dibanding yang kalau patahannya cuma namanya enamel gitu. Jadi kalau patahannya enamel doang ya, atau struktur gigi itu lebih mudah kita lakukan perawatan. Tapi kalau udah ada pergeseran, itu mesti beberapa kali kunjungan gitu. Tapi tetap bisa kita pertahankan gigi itu gitu. Kita lakukan reposisi, kemudian kita lakukan fiksasi dengan splinting. Jadi kita tahan gigi tersebut, karena biasanya kalau udah goyang, kalau dia udah bergeser, dia juga ada kemungkinan dia goyang giginya gitu. Makanya setelah kita lakukan perubahan posisi yang benarnya kayak apa, kita tahan gigi itu dengan ada alatnya namanya itu splint gitu. Jadi dia menahan gigi itu pada posisi yang udah kita sesuaikan gitu, sebelum kecelakaan atau sebelum terjadi trauma. Kemudian yang ketiga ya, itu kalau misalnya gigi sampai terlepas dari gusi begitu. Yang sering itu adalah gigi terlepas dari gusi terus akhirnya dibuang gitu. Nah, itu jangan gitu. Itu gigi itu masih bisa dipertahankan kok gitu. Jadi kondisinya itu kan namanya avulsi. Tapi mempertahankan gigi ini sekali lagi tuh tergantung dari pasien. Karena ada yang namanya golden time, di mana ketika gigi itu terlepas dari gusi, dia masih bisa bertahan. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu gitu, jadi misalnya kalau lebih dari 24 jam, itu dia semakin sel-sel yang ada di gigi itu semakin rapuh. Jadi kalau misalnya kita pertahanin pun, itu akan sulit gitu. Sampai situ dulu Bang. Oke, luar biasa Dokter Gigi Rahma, penjelasannya cukup dalam juga. Jadi ada beberapa ciri-ciri ini ya. Jadi buat anak-anak, nah ini informasi ini sangat penting sekali buat orang tua gitu ya, karena kan yang amat sangat riskan ini kan kepada anak-anak ya. Walaupun kita juga orang tua juga sangat ataupun dewasa itu kan juga sangat riskan juga terkena, tapi kan lebih kepada kecelakaan gitu, ataupun olahraga. Tapi kalau anak-anak kan kadang ketika dia main prosotan lah dengan masalah yang macam-macam, yang sering terjadi sih nggak tahu ya, kalau keluarga sih Bu Dokter, banyak yang gigi patah itu anak-anak itu gara-gara main prosotan, jatuh dan lain-lain. Ayunan. Jadi semuanya masalah terjadi. Nah, jadi yang pertama adalah gigi patah, yang kedua adalah geser, yang ketiga kalau gigi itu betul-betul udah lepas dari gusinya. Lepas. Dan ini untuk dewasa juga atau gimana? Dewasa atau anak-anak juga berlaku untuk
sebaiknya jangan dibuang lah gitu. Iya, jadi tadi kondisi itu juga sama bisa kita aplikasikan atau bisa terjadi maksudnya perawatannya itu juga pada orang dewasa juga sama. Oke. Baik. Itu kalau geser itu apakah bisa dirasakan oleh kita sendiri atau gimana? Apakah yang bisa lihat geser atau tidaknya struktur gigi kita ini hanya dokter, atau sebenarnya dari kacamata kita sendiri bisa nggak sih? Bisa kayak saya ini bukan dokter, orang awam gitu. Oh ini giginya geser nih. Nah itu gimana, Bu Dokter? Biasanya akan terasa, jadi tidak nyaman gitu. Karena kalau bergeser kan berarti ada posisi yang biasa, kemudian ketika bergeser pasien itu ketika menggigit dia akan merasa tidak nyaman. Jadi dia juga akan bisa merasakan perubahan gigi yang bergeser tersebut. Oke. Berarti untuk kita semua jadi nggak usah panik yang pertama ya. Yang pertama jangan panik karena ini kan kecelakaan sebenarnya untuk gigi, trauma terhadap gigi. Tapi kalau selain kecelakaan ada nggak sih yang tiba-tiba copot gitu? Jarang ya untuk trauma gigi disebabkan selain kecelakaan. Kalau trauma gigi memang lebih karena faktor eksternal, faktor eksternal. Biasanya kalau gigi goyang tiba-tiba, nah itu berarti ada penyakit lain, misalnya kayak diabetes mellitus, itu juga bisa nyebabin gigi goyang, terus akhirnya lepas tiba-tiba kayak gitu. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita bicara tentang gigi lagi nih, Bu Dokter Rahma, itu gigi itu kan utuh ya, artinya gini, beda nggak penanganannya antara anak-anak kemudian juga orang dewasa? Artinya kan kalau anak-anak ketika giginya sudah misalnya ada bermasalah itu bisa tumbuh lagi, kalau orang dewasa itu sudah tidak tumbuh lagi. Nah dalam kasus ini apakah bisa berlaku gitu? Artinya kalau udah misalnya copot nggak bisa lagi tuh dikembalikan kembali giginya. Iya, kalau pada anak-anak, beruntungnya nih anak-anak kalau misalnya dia mengalami trauma ya, misalnya dia cedera gitu, itu dia masih ada gigi penggantinya, biasanya ya kita sebut sebagai gigi susu. Tapi tetap itu tidak menjadikan, misalnya dia gigi susunya tuh mengalami trauma, itu terus kita biarin, kita mikirnya masih ada gigi penggantinya ini gitu, itu keliru gitu, karena kerusakan atau ketidaknormalan ya akibat trauma yang terjadi pada gigi susu itu mempunyai efek pada gigi permanen yang akan menggantikan gigi susu tersebut gitu. Jadi dia bisa nggak tumbuh-tumbuh gitu, atau misalnya terjadi yang giginya itu mati, gigi susunya kayak gitu, akhirnya gigi permanennya tumbuh tapi posisinya berantakan kayak gitu. Jadi pada anak kecil memang ada keuntungan, ada yang menggantikannya, tapi bukan berarti gigi susu yang mengalami trauma itu tidak dirawat gitu, karena tetap akan ada efek yang pada gigi permanen yang akan menggantikan gigi susu itu. Jadi betul-betul ya harus betul-betul dijaga gigi kita, jadi nggak boleh mentang-mentang anak-anak gitu ya, ada ini juga sangat tidak baik ya kalau kita menyepelekan semacam ini. Nah, kalau kita bicara tentang gigi lagi, apakah di situasi COVID-19 nih, kita coba menyinggung tentang COVID-19. Ini kan sekarang lagi betul-betul mewabah gitu ya, menjadi pandemi. Nah, gigi ini sebenarnya berpengaruh nggak sih terhadap COVID-19? Nih, ketika seseorang itu dinyatakan positif gitu, apakah berpengaruh juga terhadap gigi? Kalau misalnya yang selama literatur yang saya baca, itu kalau corona sih lebih menyerang bagian pernafasan gitu ya, mungkin karena adanya pernafasan yang mengalami gangguan, jadi kesehatan gigi dan mulutnya itu tidak bisa dilakukan secara maksimal gitu. Tapi itu bukan efek yang utama. Jadi kalau misalnya seseorang itu kena corona, dia mungkin tidak terlalu terpengaruh bagian rongga mulutnya kalau memang dia nggak punya penyakit di rongga mulutnya sebelum itu gitu. Tapi kalau misalnya dia terkena corona, kemudian dia punya gigi lubang misalnya, nah ketika dia kena corona kan dia harus kalau memang gejalanya berat, dia harus dipasang alat-alat bantu pernafasan. Nah gigi lubangnya dia ini
itu dia akan sulit untuk menyikat gigi, membersihkan rongga mulutnya. Nah akhirnya efeknya ya dia akan mengalami sakit gigi gitu. Jadi udah terkena COVID begitu ya. Kemudian dia kurang bisa menjaga kebersihan rongga mulutnya. Terus akhirnya mengalami sakit gigi kayak gitu. Tapi efek ke rongga mulut itu yang sejauh yang saya baca itu tidak banyak gitu. Iya. Kalau ngobrol seputar COVID-19 kan mulut ini salah satu faktor yang dapat menularkan gitu ya dari air liur. Iya. Artinya dari segi safety banget ya untuk penanganan sekarang dokter gigi untuk memeriksakan pasien. Iya bener banget Bang Divo, ini sebenarnya curahan hati dokter gigi gue karena karena gini, jadi ada kan APD sendiri itu ada level-levelnya dan untuk yang dokter gigi ini ibaratnya gini, karena jalur penularan itu adalah dari air liur, dari aerosol, yang mana kita tahu kalau kedokteran gigi itu adalah bidangnya itu gitu, jadi ibaratnya orang-orang menjauhi dokter gigi itu harus mendekati itu gitu, mau nggak mau, sama THT sih, sama bidang lain tentunya. Betul. Jadinya ini saya jadi ada ini juga nih, jadi kangen pakai jas dokter kayak gitu yang udah berbulan-bulan nggak saya pakai jas dokter putih gitu, karena ya itu saya harus memakai APD yang level lengkap. APD lengkap yang benar-benar waktu masangnya susah, bukanya juga susah, terus ada protokol lain yang harus saya jalankan, misalnya AC itu harus dimatikan gitu, jadi tekanan udara harus negatif gitu, karena itu yaitu untuk mencegah ketika kita buka mulut pasien itu gimana caranya percikannya itu nggak berterbangan di udara gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada pemakaian alat-alat yang kita ini udah kita nggak bisa pakai lagi selama pandemik, tapi setelah ada himbauan gitu ya, pemakaian APD level 3 itu nggak ada keringanan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol. Tadinya waktu awal-awal itu benar-benar nggak boleh sama sekali karena tinggi banget resikonya, misalnya seperti tindakan pembersihan karang gigi, ya itu kan sangat mengeluarkan air liur, aerosol gitu. Kemudian penambalan dengan menggunakan bur itu juga waktu awal pandemik itu tidak diperbolehkan sama sekali gitu. Artinya betul-betul ya untuk saat ini dokter gigi betul-betul maksimal banget ya untuk memakai APD-nya level 3. Kalau level 3 itu artinya ini ya betul-betul lengkap sampai menutup seluruh tubuh gitu ya. Bahkan harus berlapis juga dari maskernya, jadi kita pakai masker itu double, kemudian pakai face shield juga, terus pakai bagian sepatu juga harus kita tutup kayak gitu. Oke. Ya itu memang harus kita hadapi gitu ya dokter gigi ya. Pastinya ya kan kalau kita bicara tentang COVID-19 juga ini berkaitan dengan air liur, jadi amat sangat riskan ya. Jadi kembali lagi ke topik kita hari ini, memang Bang Dipo dari tadi pengen banget ditanya seputar COVID-19. Yang pasti dari COVID-19 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap ini, tapi terhadap gigi. Tapi ini berpengaruh kepada si dokternya. Iya. Karena harus memeriksakan pasien dengan air liur yang bersentuhan. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengatasinya, ini apa sih yang harus kita lakukan sebagai mungkin orang tua ataupun mungkin kita nih sebagai pasien yang terkena ataupun yang merasakan trauma terhadap gigi, apa yang harus kita lakukan nih selain memang kita sudah dokter dan pasti nanti juga akan mendapatkan solusinya. Nah, ataupun orang yang masih agak takut-takut kan, jadi artinya minimal apa yang harus dilakukan dulu nih dokter untuk bisa menghadapi tahap awal dulu nih. Ya silakan. Jadi kalau misalnya kita mengalami trauma gitu ya, giginya udah ada kerusakan begitu, setelah itu kita lakukan perawatan pada dokter gigi. Itu biasanya dokter gigi juga akan menginstruksikan untuk memakan makanan yang lunak gitu. Jadi jadi makan makanan yang lunak,
terus hindarin untuk ya kegiatan-kegiatan yang tadinya dilakukan ya yang menimbulkan trauma gigi, misalnya berkegiatan apa ya itu tadi misalnya anak-anak tuh suka main ayunan atau perosotan begitu. Nah itu lebih baik di rumah dulu aja gitu, istirahat. Iya. Ya, silakan dokter. Pasti biasanya kalau memang ada rasa sakit itu nanti dari dokter gigi akan memberikan obat dan paling penting ini kontrol gitu. Jadi biasanya pasien tuh kalau udah ngerasa enakan, udah nggak sakit lagi giginya atau bengkak-bengkak di mulutnya akibat jatuh gitu dia udah hilang, ya udah nggak mau datang lagi gitu. Padahal kalau misalnya kontrol nanti kita bisa lihat ada nggak nih pengaruh jatuh tadi pada bagian dalam ininya, pada bagian dalam giginya, kan kita nggak bisa kelihatan secara klinis. Nanti setelah misalnya gejala awalnya itu hilang ya, misalnya sakit atau bengkak gitu, atau giginya yang tadinya bergeser udah bisa posisinya udah kembali seperti semula dan kegoyangan giginya itu berkurang, itu pasien itu ngerasa udah enakan gitu. Padahal enggak, padahal setelah itu harusnya diobservasi kurang lebih itu selama 6-8 pekan setelah kejadian gitu. Dan setelah selama perawatan begitu, karena nanti kita akan melakukan foto ronsen apakah gigi itu udah benar-benar bisa kembali sehat lagi gitu, kayak gitu. Iya. Artinya pasien-pasien itu tidak boleh PHP-in dokter gigi. Oh iya, ketika dia sakit datang, padahal udah diberikan obat untuk segera ditindaklanjuti, ternyata malah ketika sehat dia udah nggak mau lagi ke dokter gigi ya. Iya. Itu sering terjadi ya dok ya? Sering banget. Terakhir itu kemarin, jadi ada pasien dia jatuh, itu memang kenanya itu malah ini dia kenanya itu hampir seluruh gigi atas gitu, jadi bergeser. Kemudian ya setelah itu saya lakukan perawatan, saya minta untuk datang lagi minimal 2 pekan setelah kejadian, setelah perawatan itu ya. Tapi sampai sekarang itu nggak pernah datang lagi. Padahal momen yang paling baik itu diperiksakan dokter gigi pada saat sehat ya dok ya. Justru kalau pada saat sakit hanya diberikan mungkin sebatas obat menghilangkan rasa sakit. Ketika sehat itu justru di situ dokter bisa bertindak mengoperasi atau ya jadi kita lihat hasil perawatan itu juga setelah gejalanya berkurang. Jadi kalau misalnya gejala berkurang itu juga bukan berarti udah sembuh total, tapi tetap harus dipantau, di follow up. Jadi biar benar-benar gigi itu bisa berfungsi secara normalnya lagi gitu. Karena kan dia tadinya mengalami kerusakan gitu. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih malah lebih kayak kita lakukan pemantauan gitu. Jadi bukan berarti ketika gejala hilang itu artinya udah sembuh gitu, enggak. Nah, dokter gigi Rahma ini kalau bicara seputar, kan ketika gigi itu kan macam-macam, tadi ada kurang lebih tiga ciri-ciri yang sebaiknya, 3 kondisi yang sebaiknya dibawalah ke dokter. Pertama gigi yang patah, kemudian gigi yang bergeser, yang ketiga gigi itu tercabut dari gusi gitu ya. Nah, kalau sekiranya gigi patah nih, atau gigi yang tersebut yang bergeser gitu, nah itu dipakai untuk mengunyah. Nah ini boleh atau tidak? Ya kalau untuk dipakai mengunyah tentu tidak boleh, karena memang kan gigi ini sedang mengalami kerusakan begitu ya. Kalau memang dipaksakan, biasanya pasien juga akan kesulitan mengunyah, Bang Lipo. Jadi dia itu malah justru masalah di gigi ya. Iya, jadi keluhan utamanya malah dia justru merasa giginya patah. Mungkin menurut dia nggak apa-apa patah, tapi yang jadi permasalahannya ketika dia merasa sakit gitu. Gigi patahnya ini menimbulkan rasa sakit ketika dia bahkan ngilu. Jadi ketika dia ngomong aja itu dia merasa sangat ngilu gitu. Ya itu biasanya keluhan utamanya malah justru dari efek yang ditimbulkan dari gigi yang patah gitu. Jadi kalau dipakai ngomong aja ngilu, biasanya dia juga biasa nggak kuat untuk makan gitu. Kalau sikat gigi nggak masalah untuk gigi yang memiliki trauma? Nah kalau yang sikat gigi, biasanya nih pasien yang mengalami trauma gigi juga malah ada sugesti kalau dia sikat gigi dia akan sakit gitu. Jadi
dia nggak sikat gigi gitu. Yang pasien terakhir itu yang saya suruh datang itu dia hampir 3 minggu nggak sikat gigi karena dia merasa sakit. Ya jadi itu makanya saya bersihin itu benar-benar yang sampai saya edukasi sih tentunya. Ya itu. Iya ya, artinya nggak apa-apa untuk membersihkan gigi, yang penting jangan terlalu keras kali ya dok ya, supaya tidak, yang itu pun bukan karena sakit juga, memang tidak boleh keras. Nah dokter, kalau kita bicara tentang masalah gigi itu tadi kan sudah dijelaskan ya, jadi mau anak dewasa kemudian juga anak-anak itu harus amat sangat penting ya untuk membersihkan gigi, terutama dalam hal ini gigi yang trauma. Kalau menggigit itu dok, menggigit itu sebaiknya jangan dulu ya dok. Oh iya, pada bagian yang mengalami trauma itu biasanya juga kita instruksikan untuk jangan dipakai dulu gitu. Jadi jangan difungsikan seperti gigi pada normalnya gitu. Sama mungkin gini ya, saya tadi lupa bilang, mungkin kalau misalnya menggigit atau mengunyah makanan yang keras itu juga bisa menyebabkan gigi itu patah begitu. Biasanya ada makanan-makanan yang memang seperti daging kayak gitu, ataupun kalau misalnya nggak patah itu ada yang namanya traumatic oklusi. Traumatic oklusi ini adalah gini, jadi maksudnya ngunyahnya itu terlalu keras sehingga akhirnya gigi itu menerima daya bebannya itu kuat, besar gitu. Jadi biasanya gejalanya itu dia seperti kayak berdenyut tapi nggak tahu di mana gigi yang berdenyut, hanya misalnya ngunyahnya di bagian kanan. Itu sakitnya itu sekitar kanan aja gitu. Nah itu juga dikatakan trauma, meskipun misalnya nggak ada gigi yang patah ya, tapi traumanya itu di jaringan gigi yang di dalamnya gitu, karena beban kunyahnya besar. Oke. Nah dok, biasa kalau kita awam nih, Bang Dipo mungkin mewakili mitra JS yang lainnya gitu, yang betul-betul belum tahu bagaimana penanganan awal dalam hal gigi ini gitu ya, ketika ada masalah kecelakaan dan lain-lain. Yang pasti orang tua ataupun kita semua pasti akan mengambil tisu, kemudian kita biasanya kan ada berdarah dan lain-lain gitu ya, misalnya kita ambil tisu kemudian ya gitu, itu sebenarnya bagus apa enggak dok? Misalnya ada nggak misalnya sebaiknya tisu ini airnya air dingin atau air hangat agar lebih larut? Nah itu gimana dok? Penanganan awal sekali nih, terutama dalam hal pemakaian kapas ataupun tisu untuk bisa menanggulangi darah-darah yang ada di bibir kita gitu. Silakan dok. Ya, kalau pertama ini misalnya kita ambil contoh ya dari dari soketnya. Itu yang pertama tadi kita tetap tenang, kemudian kita misalnya sebagai orang tua kita ambil gigi itu, jadi jangan dibuang, kita simpan, tapi jangan menyentuh bagian akarnya, akar gigi. Kenapa? Karena gigi yang bagian akar ini dia ada saraf-sarafnya, itu yang nantinya kalau kita lakukan replantasi atau kita masukin kembali, itu dia menyebabkan gigi itu bisa hidup, bisa seperti sedia kala gitu. Makanya ketika lepas jangan dibuang, kita ambil di bagian mahkotanya, tapi jangan menyentuh bagian ujung gigi. Kalau kotor kita bersihin di air yang mengalir. Jadi kita bersihkan di air mengalir. Kemudian gigi yang tadi lepas itu bisa kita simpen di larutan susu atau air ya. Tapi yang paling rekomendasi itu susu putih begitu. Kemudian kita bawa ke dokter gigi. Kemudian untuk penanganan misalnya terjadi perdarahan, itu nggak apa-apa kita pakai tampon ya, atau pakai pokoknya bisa kita kompres, terutama dengan kompres dengan air dingin gitu, untuk bagian yang mengalami perdarahan. Dan untuk pasiennya atau untuk baik itu anak-anak atau orang dewasa yang mengalami trauma, kalau bagian yang berdarah itu kita gigit aja kapas atau tampon begitu untuk menghentikan perdarahan. Iya, jadi untuk bisa menghentikan perdarahan ya tadi betul ya. Jadi tapi untuk gigi yang lepas tadi yang tampaknya. Iya, baik.
Dokter, walaupun memang ini di sini jaringannya kurang baik ya, tapi tadi sudah ditangkap apa yang disampaikan oleh Dokter Gigi Rahmawati. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan ya. Tadi sempat terputus, mungkin kalau dokter bisa diulangi kembali untuk cara pertama gitu. Apa namanya, pertolongan pertama ketika gigi itu bermasalah, silakan dok. Tadi diambil kapas, kemudian digigit, terus iya, untuk perdarahannya itu kita minta untuk pasien itu menggigit kapas ya. Kurang lebih itu sekitar 30 menit begitu, atau sampai darahnya itu nggak banyak gitu. Atau ya yang kedua, kalau ini untuk perdarahannya, atau kita kompres dengan es batu, atau dengan atau kita minum yang dingin begitu. Tapi yang sering memang kompres itu kalau perdarahan. Kalau misalnya giginya itu terlepas ya, kita ambil contoh kondisinya afusi, giginya itu terlepas. Yang pertama harus kita lakukan itu yang tadi, jangan panik. Kemudian kita sebagai orang tua ya, atau kita melihat misalnya anak itu dia giginya terlepas, kita simpan giginya, tapi jangan sentuh bagian akar gigi gitu. Jadi kita ambil dia di bagian mahkotanya, kita pegang. Kalau gigi itu kotor, kita bersihkan di air yang mengalir gitu, di air yang mengalir. Kemudian kita simpan gigi di dalam larutan susu. Itu yang paling direkomendasi air yang air aqua begitu. Nah setelah itu baru fungsinya kita apa ya dok ya kalau gigi gitu. Kenapa untuk gigi itu ditaruh di susu gitu? Karena jadi karena ini gigi itu kan ketika terlepas dari soketnya itu sebenarnya dia juga masih membawa sel-sel yang ada sel-sel hidupnya gitu. Jadi dia terlepas tapi masih mempunyai sel-sel yang dia bisa bertahan hidup. Kalau gigi itu dimasukkan ke dalam susu, itu kondisi sel-selnya itu dia masih bisa bertahan gitu, karena ada kayak kelarutan asam kayak gitu, itu mendukung sel itu untuk hidup gitu. Artinya gigi itu juga nanti bisa dipakai kembali? Ya, bisa. Oh bisa. Bisa. Iya, menarik. Itu ada kondisinya tadi yang saya bilang ada golden time. Jadi semakin cepat dibawa ke dokter gigi, maka semakin sel-sel yang tadi gigi yang terlepas itu semakin mudah untuk kembali berfungsi normal gitu. Kalau misalnya kita lakukan replantasi, jadi kita masukin lagi ke soket, nanti dia sel-selnya itu bisa istilahnya hidup begitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 24 jam ya, misalnya disimpan sehari semalam gitu, terus akhirnya dibawa ke dokter gigi, nah itu yang prognosisnya buruk. Jadi ketika kita replantasi atau kita lakukan penanaman kembali, itu biasanya gagal gitu. Jadi ada golden time-nya sendiri juga, waktu yang bagus untuk memungkinkan gigi itu berhasil atau bisa dilakukan maksudnya bisa kembali normal. Iya. Jadi ini lebih kepada tindakan aja ya. Kalau dari segi obat-obatan gitu, apa yang harus dimakan atau minum gitu dong? Kira-kira untuk bisa mengurangi rasa sakit pada gigi tersebut. Kalau untuk premedikasi atau obat-obatan itu biasanya umum aja gitu. Jadi hanya untuk mengurangi gejala seperti sakit atau bengkak begitu. Tapi kalau untuk gigi yang mengalami trauma itu memang tidak bisa dilakukan hanya obat-obatan. Jadi obat-obatan hanya untuk mengurangi gejala. Oh iya. Termasuk juga dalam hal ketika gigi berlubang gitu ya dok ya. Jadi tidak ada semacam obat untuk bisa menambal secara otomatis, tapi memang betul-betul harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh dokter gigi. Dok, ini kita akan menyapa Mitra JC yang bergabung hari ini dari Rizka. Ya, ini melalui Facebook Radio JC yang sempat beberapa pekan lalu bertanya juga seputar gigi. Mungkin bisa dijawab kita hari ini. Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sakit gigi sama gusi bengkak. Nah, ini obatnya apa dok? Kalau obat yang harus dibeli di apotik namanya apa dok? Oh ini pertanyaan. Memang nggak ada kaitan dengan trauma, tapi nggak apa-apa dok. Boleh dijawab dok.
mengenai gigi bengkak. Oke. Ya, gigi bengkak itu sebenarnya ini juga trauma, termasuk trauma atau memang lazim biasa yang dirasakan oleh masyarakat kita? Kalau gigi bengkak itu lebih ke efek dari trauma gitu. Ya. Jadi karena gigi mengalami cedera atau trauma, dia akan salah satu gejalanya itu adalah bengkak gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari siapa dengan Ibu Rizka ya. Ya, Ibu Rizka ini pertanyaannya sangat general ya. Maksudnya gigi sakit dan gusi bengkak itu perlu kita ketahui dulu penyebabnya apa gitu. Kalau misalnya obat tadi yang seperti saya bilang itu dia nggak mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan gitu. Jadi ketika nanti Ibu Rizka membeli obat di apotik ya untuk pereda nyeri atau pereda bengkaknya, kalau penyebab utama di giginya itu tidak dibersihkan atau tidak dirawat, akan berulang gitu, dan nantinya akan menambah dosis obat gitu. Jadi saran saya buat Bu Rizka ke dokter gigi, nanti bisa konsultasi ke dokter gigi, nanti dilihat penyebab utamanya apa gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka sudah bergabung hari ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo dan narasumber, saya mau bertanya, gigi depan saya patah separoh dan sudah pernah disambung oleh dokter gigi sehingga kembali utuh. Sekarang sambungan itu patah karena menggigit terlalu keras. Bisakah saya pakai poliden untuk menyambungnya? Karena sekarang dokter gigi belum ada yang praktek. Oh iya, mohon penjelasannya. Jadi dia giginya pernah patah, Dok. Kemudian dia makan yang keras, kemudian patahan itu yang sambungannya itu patah kembali gitu. Patah lagi ya. Iya, bisa nggak pakai poliden? Poliden itu apa sih, Dok? Kalau boleh tahu. Poliden itu sebenarnya perekat, tapi perekat untuk gigi palsu. Jadi bukan perekat untuk gigi yang habis ditambel atau disambung begitu ya. Jadi ini buat Mas Dani ya tadi pertanyaannya. Mas Dani ini saran saya, jadi jangan pakai itu merek tersebut karena itu merek ya? Ya itu merek. Jangan memakai merek tersebut karena itu bukan fungsinya gitu. Itu bukan fungsi dari salah alamat. Masalahnya Mas Dani. Tapi saran saya untuk Mas Dani adalah pergi ke dokter gigi dan konsultasikan lagi mengenai gigi yang semula udah baik, udah ditambel begitu, udah disambung, kemudian patah lagi gitu. Nanti akan ada opsi lainnya kok. Jadi banyak pilihan perawatan untuk gigi yang patah gitu. Jadi tetap datang ke dokter gigi dan hindarin untuk memakai merek yang tadi disebutin. Karena bukan karena masalah produk tersebut, tapi itu bukan ininya, bukan solusinya. Bukan itu hanya buat bukan fungsinya. Ya, itu ya Mas Dani, mudah-mudahan ya, karena sekarang dokter gigi belum ada yang praktek. Rumah sakit Islam Sukapura praktek ya, Dok ya? Praktek. Dari awal pandemi. Iya, dokter gigi ya hari ini memang nggak pakai APD karena memang khusus siaran gitu. Misalnya kalau untuk menangani pasien yang berobat gigi itu betul-betul APD level 3, artinya betul-betul maksimal ya. Nah, jadi Mas Dani bisa langsung ke dokter gigi untuk bisa dikonsultasikan lebih jauh lagi seputar hal ini. Tapi Dok, menarik pertanyaan Mas Dani tadi, apakah gigi yang sudah ditambel itu, artinya kan tadi sudah patah sebelah gitu ya, itu bisa disambung lagi, Dok, memang, Dok? Iya, kalau misalnya kondisi yang patah itu memang kalau misalnya patahannya itu sedikit ya, itu bisa kita tambel dengan sederhana gitu. Kita lakukan penambelan dengan menggunakan laser misalnya, itu dia akan kembali seperti semula, seolah-olah kembali seperti semula. Tapi tetap gigi yang sudah mengalami cedera itu tidak lebih kuat dari gigi aslinya gitu. Jadi kalau gigi asli aja nih yang nggak kena trauma itu bisa patah, apalagi gigi yang udah pernah mengalami trauma, jadi jauh dia lebih rapuh gitu. Mungkin instruksi yang lain yang biasa dikasih dokter gigi itu adalah kalau ketika udah kembali seperti semula, tetap jaga makanannya gitu. Jadi kalau misalnya makannya tadinya keringnya keras ya, ketika terjadi trauma gigi
ya mau nggak mau harus dikurangin makanan-makanan yang keras itu atau mengunyahnya di bagian yang gigi asli gitu. Oke. Jadi bukan gigi yang sakit gitu ya. Ketika misalnya yang sakit geraham kanan ya berarti kita ngunyahnya di geraham kiri. Harus dibiasakan Untuk gitu. yang untuk makanan yang emang keras banget gitu. Karena kan ya itu tadi kalau gigi yang asli aja bisa patah, apalagi gigi yang sudah mengalami trauma. Tapi bukan berarti kalau misalnya gigi itu nggak bisa dipakai makan untuk selama-lamanya, enggak. Jadi tetap bisa dipakai, cuman pilih-pilih gitu. Dan kalau misalnya udah patah pun, misalnya tadi Mas Dani tuh udah ditambel gitu, disambung, patah lagi. Nanti dokter gigi tuh akan mencarikan perawatan jenis lain, misalnya pemakaian crown. Crown itu lebih kuat daripada tambelan biasa, kayak gitu. Jadi ada pilihan lagi nanti, yang mana yang kira-kira cocok untuk kondisinya dari Mas Dani yang udah pernah trauma giginya, kemudian patah lagi setelah ditambel. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu mewakili pertanyaan dari Mitra JC karena memang waktu kita juga sangat singkat sekali, dokter. Jadi ini kita sudah di penghujung acara kita pada hari ini. Dokter, sebelum kita tutup, silakan untuk memberikan kesimpulan di tema kita hari ini, trauma pada gigi. Kami persilahkan, dok. Ya, jadi untuk para mitra GIC, apabila mengalami trauma gigi ya, ini saya khusus menyarankan untuk yang pertama itu jangan panik. Kemudian yang kedua adalah langsung konsultasi ke dokter gigi gitu. Jadi jangan ditunda atau memakai obat-obatan warung begitu ya. Itu hanya untuk mengurangi gejala. Tapi yang kalau misalnya terjadi trauma pada gigi, pada gusi, pada rongga mulut secara keseluruhan, yang harus kita lakukan itu adalah kita konsultasikan ke dokter gigi gitu, dan tetap patuhi instruksi dari dokter gigi. Kemudian yang paling penting lagi kontrol gitu. Jadi kalau misalnya udah gejalanya udah berkurang, tetap datang ke dokter gigi untuk sama-sama kita lihat apakah gigi itu udah bisa dinyatakan sembuh secara total begitu, sehingga bisa dipakai untuk makan. Kemudian untuk bisa berfungsi secara normal, itu kita lakukan penilaian setelah pasien itu melewati yang tadi perawatan itu kayak gitu. Oke. Berapa kali sebulan, dok, untuk kontrol? Biasanya tergantung dari kondisi giginya. Tadi misalnya dia ada yang terlepas begitu, itu kita butuh masa observasi itu minimal 6-8 minggu. Jadi kurang lebih sih beberapa bulan ya. Bisa itu nanti tergantung dari kondisi kasus giginya sih. Oke, baik. Dokter Gigi Rahmawati, terima kasih banyak sudah bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, dok ya. Terakhir dokter kan saat ini bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura di klinik gigi. Nah, mau tanya juga nih biar Mitra JC tahu informasinya, dok. Kalau dokter gigi jamnya jam berapa aja, sama dokter Gigi Rahmawati jam berapa aja? Silakan, dok. Oke, jadi poli gigi di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura itu untuk pandemik ya, ini khusus pandemik. Khusus pandemik ini Senin sampai Jumat. Tadinya Sabtu buka, cuman berdasarkan informasi atau himbauan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia itu mulai mengurangi jam praktek begitu ya. Tapi Senin sampai Jumat itu buka. Untuk saya sendiri, Dokter Gigi Rahma, itu saya jaga itu di hari Senin siang jam 1 sampai jam 3, kemudian di hari Rabu jam 1 sampai jam 3, dan hari Jumat besok itu full time dari jam 9 sampai selesai, sampai sore jam 3. Oke, baik. Mitra JC tadi untuk dokter gigi dari hari Senin sampai hari Jumat. Di sana juga ada teman-teman juga ya, ada dokter gigi Alia, kemudian dokter gigi Rahmawati. Siapa lagi, dok? 2 orang aja, dok ya? Ada 3, saya, dokter Fitriana, dan dokter Alia. Oh iya, dokter Fitriana, lupa. Salam buat teman-teman di sana, dokter gigi Rahmawati dan Mitra JC juga. Tapi kalau dokter gigi itu ada yang ini ya, dok ya, untuk klinik Prima membuka ya? Di klinik Prima untuk saat ini belum ada poli giginya. Tapi kalau memang mau berobat ke sana, biasanya kalau ada yang keluhan gigi, dikirimnya ke poli gigi yang di
yang reguler gitu. Oke. Untuk di klinik primanya sendiri belum ada poligiginya, cuman kalau memang mau di sana kan nggak pakai ngantri ya, Iya, bisa betul, nanti betul. langsung Diarahkan poligiginya, ke poligiginya. diarahkan. Iya, oke. Tapi tetap di klinik umum ya untuk periksa dan tindakannya ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Gigi Rahmawati. Dan Mitra JIC, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita pada kesempatan hari ini, dan kami ingatkan bahwa kita hadir setiap hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di Radio JIC di frekuensi 107.7 FM. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang sudah bergabung pada kesempatan hari ini. Dan untuk Anda Mitra JC yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar pelayanan dan program dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, silakan untuk bisa follow IG-nya RSIJ Sukapura ataupun Facebook-nya RSIJ Sukapura. Dan tentunya untuk Anda juga yang ingin berobat tanpa ngantri, langsung masuk, dilayani maksimal, langsung aja datang ke klinik Prima. Nah, silakan untuk Mitra JC full service yang tentunya akan tangani oleh beberapa dokter-dokter di sana ya. Jadi tanpa perlu ngantri, insya Allah sudah bisa selesai semua ya. Banyak lagi program-program lainnya, silahkan bisa di follow IG-nya yang bisa dibuka di Facebook RSIJ Sukapura agar bisa tahu informasi lebih lanjut ya. Sekali lagi Dokter Gigi Rahmawati, terima kasih. Jangan bosan-bosan Dok untuk selalu berbagi bersama kita di sini. Malah suka. Oh, malah suka. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Dokter ya. Ya, Mitra JC, saatnya Bang Dik Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.